Episode 46. Ingin selalu melindungi, menyayangi, mencintai, dan ingin selalu berada di sisi Eliza, baik suka maupun duka, itulah yang Rayhan rasakan sejak pertama kali bertemu dengan Eliza. Ia ingin selalu melihat senyum bahagia di bibir Eliza. Kenapa kak, ada yang aneh sama wajah Eliza? Kenapa senyum-senyum seperti itu? Ucap Eliza sambil memakan makanan yang ada di depannya. Saat ini Eliza dan Rayhan sedang berada di pantry menikmati makan siang mereka. Iya, wajah kamu aneh sayang. Jawab Rayhan sengaja menggoda Eliza sembari mengunyah makanannya. Seketika Eliza menghentikan kegiatan makannya dengan ekspresi wajah yang sedikit bingung. Satu tangannya terangkat memegang pipinya. Jadi wajahku aneh ya? Gumamnya pelan membuat Rayhan terkekeh dengan kepolosan gadis yang ada di depannya ini. Andai kata mereka adalah pasangan sah, pasti Rayhan sudah memeluk, mencium, dan membawanya ke dunia percintaan yang indah. Rayhan benar-benar gemas dengan kekasih hatinya ini. Betul aneh sayang, sampai membuatku jatuh cinta saat pertama kali bertemu denganmu. Senyum seringnya Rayhan mengucapkan kalimat itu pada Eliza. Kak Ray, terus saja menggodaku, seperti itu nanti aku akan ngambek loh. Sudah tidak tahu semerapa pipi Eliza, entah kenapa dirinya merasa senang dengan ucapan Rayhan. Jangan dong sayang, saya kan cuma bercanda. Kamu itu cantik, terutama hati kamu. Saya sangat mencintaimu sayang. Rayhan mengelus pipi Eliza membuat wajah Eliza bertambah merah. Entah kenapa disentuh Rayhan tubuhnya sama sekali tidak bisa menolak, padahal biasanya ia paling anti dengan semua laki-laki. Oh iya sayang, siang ini saya akan pergi ke kota Yeye menemui teman saya untuk membicarakan perusahaan ini ke depannya. Rayhan sejenak menjeda ucapannya, kemudian menatap dan memegang tangan Eliza. Dek, kota Yeye? Mendengar itu seketika Eliza kembali terhanyut dengan semua kenangannya di masa lalu. Kamu gak apa-apa kan? Saya tinggal. Tutur Rayhan melihat Eliza terdiam. Sayang, ucap Rayhan menyadarkan Eliza. Ah iya kak, hati-hati ya. Eliza mencoba tersenyum. Banyak hal yang ia ingat dalam masa lalunya di kota Yeye, apalagi ia berasal dari kota itu. Saya akan kembali sebelum pertemuan para dewan direksi digelar. Rayhan masih terus berpikir, karena sampai sekarang ia masih belum bisa mengetahui jati diri Ron dan apa tujuannya. Pertemuan dewan direksi nanti apakah akan muncul sebagai Rayhan? Tanya Eliza yang melihat sedikit kecemasan di wajah Rayhan. Tentu saja, saya akan muncul sayang. Saya akan muncul sebagai pemilik perusahaan Sarif, jaya secara utuh dan akan mematahkan keinginan Ron untuk memiliki separuh perusahaan ini. Rayhan sudah mengambil keputusan bahkan jika dirinya harus menghadapi Ron secara terbuka nantinya. Eliza akan bantu Kak Ray sebisa mungkin. Terima kasih ya, kamu selalu berada di sampingku. Saja, itu sudah cukup bagiku sayang. Ucap Rayhan dan keduanya pun telah menyelesaikan makan siangnya. Kamu hati-hati ya, jangan dekat-dekat dengan Randy. Saya tidak mau dia menyentuh apalagi menyakitimu. Rayhan mendekati Eliza, mengecup kening Eliza diiringi dengan belayan tangannya di pucuk kepala Eliza. Ya sudah, saya pergi dulu ya sayang. Saya akan merindukanmu. Kamu jaga diri baik-baik, tunggu saya kembali. Pamit Rayhan yang sebenarnya tidak tega dan entah mengapa perasaannya menjadi tidak enak. Ia merasa berat untuk meninggalkan Eliza ke kota Yeye kali ini. Hati-hati ya kak. Rayhan mengangguk dan beranjak pergi. Eliza masih mematung menatap kepergian Rayhan. Sore hari saat waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, semua karyawan sudah melangkahkan kaki untuk meninggalkan perusahaan karena jam kerja telah selesai. Eliza yang ada jadwal kuliah pun memilih pergi ke kamar mandi yang ada di ruangannya untuk membersihkan diri dan mengganti bajunya untuk bersiap-siap ke kampus. Jika jam kerja di kantor ia harus memakai kemeja dan rok atau pakaian formal, berbeda ketika akan ke kampus karena seperti biasa ia akan memakai kaos, t-shirt yang pas di badan, dipadu celana jeans dan sepatu sneakers kesukaannya. Itulah gaya sederhana Eliza. Dengan membawa buku mata kuliah di tangannya, Eliza pun berjalan melangkahkan kakinya sampai di depan pintu lift. Suasana kantor pun terlihat sunyi karena hari ini tidak ada yang lembur, ditambah lagi besok adalah hari Minggu. Ting! Pintu lift terbuka. Eliza lagi-lagi merasa kaget, hanya diam mematung melihat di hadapannya ada dua orang yang salah satunya ia benci. Ron dan John berada di dalam lift itu. Kenapa kamu diam di situ, Jolie? Tanya Ron dengan seringnya di bibirnya menatap lekat Eliza yang berpenampilan beda, tapi tetap terlihat sangat cantik baginya. Eliza yang tidak tahu harus berkata apapun, terpaksa melangkahkan kaki memasuki lift dan berdiri agak menjauh dari Ron. Mengetahui itu, Ron pun melirik John dan seolah tahu apa yang diinginkan tuannya, John pun pamit beranjak keluar lift. Saya permisi dulu tuan, ada yang harus saya kerjakan di lantai ini.
kata John berlalu meninggalkan Ron dan Elijah yang kini hanya berdua di dalam lift. Ting, pintu lift pun tertutup. Episode 47. Dengan seringnya di bibirnya dan tatapan mata yang penuh arti, Ron pun perlahan mendekati Elijah. "Kenapa kamu diam, Julie sayang?" Suara Ron dibuat selembut mungkin mendekati Elijah. Elijah pun refleks mundur sampai badannya membentur dinding lift. Kini satu tangan Ron sudah berada di samping wajah Elijah, menopang di dinding lift, mengunci pergerakan Elijah yang tepat berada di depannya. Ron mendekatkan wajahnya pada Elijah. Tercium aroma harum dari tubuh Elijah. Aroma yang sama, harum yang sama, masih seperti dulu saat pertama kali mereka bertemu. Ron begitu kenal dan mengingat aroma itu ketika Elijah menolongnya dan Elijah berada di atas tubuhnya. Elijah tidak pernah memakai parfum seperti layaknya wanita-wanita dewasa lain, hanya dengan memakai deodoran, bedak bayi, lotion bayi, dan parfum anak-anak di tubuhnya. Itulah kebiasaan yang selalu Elijah pakai. Raut wajah Elijah berubah jadi pucat. Ia tahu seberapa berbahayanya laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Apalagi ketika satu tangan Ron terangkat membelai rambut Elijah, turun ke pipi dan Ron pun mendekatkan bibirnya pada ceruk leher Elijah. Desiran napas Ron membuat Elijah kaget dan menjatuhkan buku-buku mata kuliahnya. Elijah berusaha mendorong tubuh Ron yang ingin mencium lehernya. "Jangan sentuh saya," teriak Elijah. Meskipun Elijah bisa bela diri, tapi tentu saja tenaganya sebagai seorang wanita tidak akan kuat mendorong tubuh kekar Ron. Ron adalah laki-laki bertubuh kekar dan atletis, sama halnya dengan Rayhan, dan keduanya pun menguasai ilmu bela diri dan taekwondo sejak dari kecil. Hanya saja yang membedakan Ron, besar di dunia mafia yang kejam, ia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. "Kenapa tidak boleh menyentuhmu, Jolie?" Suara Ron begitu pilu terdengar. Rasa kecewa, cemburu, dan sakit hati yang ia rasa tersirat di dalamnya. "Apa aku begitu kotor sampai kamu tidak ingin aku sentuh? Apa hebatnya laki-laki itu, Jolie, sampai kamu membiarkan dia memegang tanganmu, menyentuh rambutmu?" ucap Ron meninggi. "Sebenarnya, apa mau kamu? Kenapa kamu memanggilku Jolie?" Elijah memalingkan wajahnya saat pandangan Ron tertuju pada bibirnya. Ron tertawa sinis, tanpa mempedulikan pertanyaan Elijah. "Bibir ini, apa laki-laki itu sudah menciumnya?" Ibu jari tangan Ron mengusap lembut bibir Elijah yang terlihat menggoda bagi Ron sampai ia menelan air liurnya. "Kamu sekarang sudah dewasa ya, Jolie, semakin cantik dan semakin menarik," bisik Ron di telinga Elijah. Elijah terlihat panik, satu-satunya harapannya ia adalah agar pintu lift segera terbuka. "Ah!" teriak Elijah saat Ron menggigit daun telinga Elijah. Elijah refleks tangannya terangkat ingin menampar Ron, tapi Ron dengan mudah menahan tangan Elijah, menariknya dalam mendekap tubuh Elijah. "Kamu nakal, Jolie, tapi aku semakin suka." Ron sebenarnya sangat mencintai Elijah. Ia sama sekali tidak ingin menyakiti Elijah, hanya saja rasa cemburu di dalam dirinya begitu besar hingga ia tidak bisa menahan amarah yang bergejolak. "Tinggalkan laki-laki itu, aku akan berikan segalanya untukmu." Wajah Ron terlihat serius dan bersungguh-sungguh. "Elijah tidak mau," jawab Elijah, juga serius berusaha menahan rasa takutnya. Mendengar ucapan Elijah, marah Ron semakin berkobar. Ia bukanlah tipe pria romantis yang bisa tahu bagaimana cara menghadapi wanita. Karena sama halnya dengan Rayhan, Ron baru pertama kali jatuh cinta, dan itu pada gadis yang sama, yaitu Elijah, gadis penyelamat mereka. Episode 48. "Apa yang laki-laki itu miliki yang tidak aku miliki? Katakan, Jolie." Tatapan mata Ron sudah seperti mengintimidasi. Sungguh ia merasa hancur. Wanita yang dicintai selama bertahun-tahun ternyata mencintai laki-laki lain. Andai saja ia tahu akan seperti ini, pasti sejak pertemuan pertama dengan Elijah yang masih sekolah, Ron akan mendekap Elijah, tak akan melepaskannya, dan akan berusaha membuat Elijah mencintainya, biarpun nantinya dia akan disebut sebagai pedofil. Ia tidak peduli. "Elijah tidak mengerti apa maksudmu dan kenapa kamu bersikap seperti ini. Kenapa kamu bertindak seolah-olah kenal dengan Elijah? Apa Elijah pernah berbuat salah?" Pertanyaan itu dilontarkan Elijah meskipun sebenarnya dirinya diliputi rasa takut. Mendengar pertanyaan Elijah, hati Ron terasa sakit. Tapi mungkin dirinya yang salah, karena tidak semua yang ada di dunia ini akan berjalan sesuai dengan keinginan dan pemikirannya. Ia begitu bodoh, mana mungkin gadis sekolah SMU yang waktu itu bisa ingat dirinya hanya dengan sekali bertemu. Sejak pertemuan pertama dengan Elijah,
Ron sering secara diam-diam mengawasi dan memotret segala kegiatan Eliza. Ketika Eliza di sekolah, di taman, dan ketika Eliza bersama teman-temannya, dan satu lagi yang paling Ron tahu ketika Eliza terlihat murung. Ron mengikuti Eliza sampai berada pada sebuah stand es krim. Ron mengawasi Eliza di bangku yang berbeda. Senyumnya mengembang ketika melihat Eliza yang sedih itu sedang menggerutu sendiri sambil melampiaskan kesedihannya pada berbagai macam es krim di depannya. Benar-benar gadis yang manis, pikir Ron saat itu. Itulah yang dilakukan Ron, memperhatikan Eliza secara diam-diam, dan akhirnya dia tidak sempat tahu nama dan alamat gadis itu karena setelah itu Ron mendadak harus kembali ke negara Prancis, disibukkan dengan dunia bisnis dan geng mafianya. Selama itu pula bayangan Eliza selalu menghantui-nya, berputar-putar terus di kepala dan bersemayam di hatinya. "Paman, paman," suara Eliza memanggilnya dengan tersenyum selalu terdengar di telinganya. Gadis ini sungguh berbahaya, umpat Ron yang tak jarang ia lontarkan ketika Eliza muncul lagi dalam pikirannya. Setelah beberapa tahun, Ron pun kembali ke negara Yeye untuk mencari keberadaan Eliza, tapi sayangnya ia sama sekali tidak menemukan jejak Eliza. Ron masih mendekap tubuh Eliza, lagi-lagi Ron tidak menjawab pertanyaan Eliza. Yang terlontar dari mulutnya masih sama, sebuah perintah yang sudah seperti ancaman bagi Eliza. "Sekali lagi aku katakan padamu, jauhi laki-laki itu, karena hanya aku yang boleh bersamamu, suka atau tidak. Hanya aku, Julie, yang boleh memilikimu." Ron mendekatkan wajahnya pada Eliza. Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya. Dengan paksa Ron ingin mencium Eliza. Eliza dengan sekuat tenaga berusaha menolak, dan ting, pintu lift terbuka. Ron pun menarik paksa tangan Eliza untuk mengikutinya keluar dari lift. Eliza berusaha melepaskan tangannya. Tanpa dia sadari ada sebuah suara yang menghentikan Ron. "Tuan Ron, apa yang Anda lakukan?" Seketika Ron menoleh pada suara itu. Dilihatnya Reno yang sedang berdiri tepat di belakangnya. Eliza pun mengambil kesempatan itu menggigit tangan Ron, membuat Ron kaget dan seketika melepaskan pegangan tangannya pada Eliza. Eliza berlari menghampiri Reno. Sorot mata tajam Ron menatap intens pada gadis itu yang berdiri dan bersembunyi di balik punggung Reno sambil memegang lengan Reno. Entah mengapa seketika hatinya tersentak. Harusnya Eliza berada di balik punggungnya. Harusnya ia melindungi Eliza, bukan malah Eliza berlindung pada laki-laki lain, dan lebih parahnya lagi karena Eliza takut pada dirinya. Tangan Ron mengepal. Ia merutuki kebodohannya yang sudah menyakiti gadis yang ia cintai.